sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk tugas filsafat MIPA, kita akan membuat bahan tentang titik tembus bangun ruang, di mana pengajar dosen kami adalah Ibu Riajeng Kristiana SP MSI. Di mana kami ini adalah kelompok 6 yang terdiri dari Ajeng Rahmawati, Bambang Ahmad Hidayat, Lisda Aulia Astuti, Nina Anik Fitriani, Ronald Indra Cahyadi, Salem Panjaitan, dan Yulita Anjani. Nah, kelompok 6 ini kita akan membahas adalah tentang titik tembus bangun ruang, di mana kami akan membahas bagaimana cara prosedur gambar titik tembus dan bagaimana membahas 5 contoh soal tentang titik tembus. Prosedur dalam menggambar titik tembus. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan titik tembus garis G pada bidang U. Ada 3 cara, yaitu cara pertama. Pertama, kita buat suatu bidang yang melalui garis G. Misalnya contohnya adalah bidang V. Yang kedua adalah menentukan garis potong antara bidang U dan bidang V, ya, berupa garis U, V. Yang ketiga adalah menentukan titik potong garis G dengan garis U, V, yaitu berupa titik P. Nah, titik P itu adalah titik tembus. Oke, kami akan memberikan contoh pertama. Gambarlah titik tembus PQ pada bidang TBD. Ya. Oke, jawabnya. PQ, ya. Langkah pertama apa? Kita akan membuat suatu bidang yang melalui P dan Q. Coba kita lihat. P itu terletak pada garis TA kan? Q itu kan terletak pada garis TC kan? Maka bidang yang melalui PQ adalah bidang TAC. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah apa? Kita akan membuat bidang perpotongan antara bidang TAC dan TBD. Lihat, TAC dan TBD. Mana titik potongnya adalah? Yang jelas apa? Titik potongnya adalah titik T dan M kan? Nah, kita tarik garis T ke M. Nah, T ke M itu adalah perpotongan garis antara bidang TAC dengan TBD. Langkah ketiga, bagaimana titik tembusnya? Nah, tadi syaratnya gimana? Kita hubungkan antara perpotongan garis TM dengan garis PQ, di mana adalah titik N. Titik N ini adalah titik tembus. Oke, kita masuk contoh kedua. Gambarlah titik tembus CE pada bidang AFH. Oke, jawabnya. Langkah pertama apa? Kita akan membuat suatu bidang yang melalui CE. Nah, bidangnya mana? Coba kita lihat. E turunin aja ke bawah, ke A ya. C kita tarik ke G. Maka bidangnya adalah apa? A, C, G, E. Nah, langkah 2 apa? Kita akan membuat apa? Garis perpotongan kan? Di mana garis perpotongan itu antara bidang A, F, H dengan bidang A, C, G, E. Mana titik potongnya? Ya udah jelas titik potongnya adalah apa? Titik P dengan titik A. Kemudian kita hubungkan garis antara titik A dan P. Nah, garis AP adalah perpotongan antara bidang ACGE dengan bidang AFH. Langkah ketiga apa? Kita akan hubungkan kan antara garis CE
dengan perpotongan yang tadi kan, perpotongan garis P ke A. Mana titik potongnya? Adalah titik Q. Nah, di mana titik Q itu adalah titik tembus. Contoh ketiga, gambarlah titik tembus PQ pada bidang A, B, C, D. Ya. Oke, jawabnya titik P dan Q kita lihat pada gambar terletak pada bidang apa? T, A, D, betul ya? Nah, yang langkah kedua apa? Kita buat perpotongan antara bidang T, A, D dengan bidang alas. Bidang alasnya kan adalah bidang A, B, C, D. Mana perpotongannya? Yaitu garis AD dong. Nah, garis AD. Nah, garis AD sama garis PQ kan belum berpotongan kan? Nah, padahal kita butuh suatu perpotongan garis antara PQ dengan garis AD. Nah, kita perpanjangkan garis PQ sehingga dia memotong garis AD di titik R. Nah, titik R itu adalah titik tembus. Jadi titik tembusnya itu bisa ada di luar bidang, bisa juga ada di dalam bidang. Oke, kita masuk contoh ke-4. Gambarlah titik tembus CE pada bidang BDHF. Oke, jawab. Nah, CE itu terletak pada bidang apa? Coba kita lihat pada gambar. CE itu terletak pada bidang gambar adalah A, C, G, E. Ya. Langkah kedua, bidang ACGE itu berpotongan dengan bidang BDHF di mana? Nah, kita lihat titik potongnya adalah titik P kan? Titik P adalah titik potong antara EG dengan HF. Q adalah titik potong antara AC dengan BD. Hubungkan P dan Q. Nah, garis P dan Q itu adalah garis potong antara bidang ACGE dengan bidang BDHF. Nah, langkah ketiga gimana? Kita hubungkan kan garis CE dipotongkan dengan garis PQ adalah titik R. Nah, titik R itu adalah titik tembus. Oke, kita akan memberikan contoh yang terakhir ya. Gambarlah titik tembus PQ pada bidang ABCD. ABCD bidang alas ya. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita harus buat dulu suatu bidang yang melalui PQ. Nah, sekarang kamu lihat ya. P itu terletak pada garis TA. Kita hubungin P, kita tarik TA. Nah, Q itu terletak pada bidang TCD. Nah, jadi kita hubungkan garis T dengan Q. Kita perpanjangkan, nah sampai di titik E. Maka bidang yang melalui PQ adalah bidang TAE. Udah ya, langkah pertama. Langkah kedua gimana? Kita buat perpotongan antara bidang TAE dengan bidang alas ABCD. Adalah garis apa? AE kan? Nah, langkah ketiga apa? Kita hubungkan garis perpotongan itu, garis AE dengan garis PQ. Nah, tapi kita lihat itu kan belum berpotongan. Maka kita perpanjangkan garis PQ sehingga dia berpotongan di alas ya. Berpotongan di alas adalah di titik R. Nah, titik R itu adalah titik perpotongan antara garis PQ kita panjangkan dengan garis AE, di mana R itu adalah titik tembus. Jadi titik tembus ini adalah di luar bidang 5 segi 4 TABCD. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 6. Kami mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang jelas, yang kurang lengkap. Kami minta mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.